cacat psikologi yang ada pada diri saya nggak mudah. Tanpa ada proses klarifikasi apapun kepada diri saya, karena pada saat itu saya sedang tugas di luar Kalsel, tiba-tiba ada satu orang guru besar dan 2 orang dosen Fakultas Hukum ULM yang kemudian menggelar konferensi pers menyatakan bahwa ijazah saya palsu. 1-2 tahun sebelum peristiwa saya itu, ULM itu atau dulu namanya Unlam itu pernah digemparkan dengan kasus, mohon maaf ini, ada seorang pembantu rektornya kedapatan di sebuah kamar hotel dengan stafnya digerebek oleh istri dan para stafnya. Bang Rifki Nijami Kersayuda. Ini senior udah lama Bang. Kabar Dindaet? Alhamdulillah bagus Bang. Kemarin juga baru dapat gelar dokter ya Bang. Ya makasih. Dokter yang kedua. Alhamdulillah. Ya. Untuk pembahasan hari ini sebenarnya agak ini sih Bang, yang mungkin sudah lama sebenarnya dibahas di publik, tapi tidak banyak yang menyoroti hal-hal ini terkait Bang Rifki sendiri mungkin. Baik itu Bang Rifki sebagai akademisi, kemudian Bang Rifki sebagai politisi yang hari ini juga kita lihat selalu menimbulkan kontroversi Bang setiap momennya di komentar-komentar di media-media kan untuk Kalimantan Selatan. Nah mungkin to the point aja Bang. Baik, to the point. Pertama ini Bang terkait ini. Ini menjadi pembahasan yang sering juga yang jadi pertanyaan masyarakat dan itu akan menimbulkan pertanyaan juga di publik. Nah, ini terkait pertama tentang ijazah palsu Bang. Yang itu kan pada tahun berapa? 2016. Ya 2016 lalu kan dan itu seringkali diungkit dan kemarin juga salah satu pakar hukum asal Kalimantan Selatan juga kemarin sempat ada yang angkat kan Bang Denny Indrayana juga sempat kemarin. Ulun rasa juga ini akan menjadi PR juga mungkin dan lawan politik Bang Rifki mungkin pada saat serius maju gubernurnya itu juga akan menggunakan alat itu untuk mendowngrade Bang Rifki. Nah, dari Bang Rifki sendiri gimana Bang untuk pendapatnya tentang isu-isu tentang ijazah palsu itu? Ya, satu, saya sendiri pada saat bulan Mei tahun 2016 itu bulan Ramadan. Saya tahu terkait dengan soal ijazah yang dikatakan palsu itu pada tanggal 2 Ramadan tahun 2016. Saya ingat betul karena itu saya sedang memimpin sebuah rapat di luar Kalimantan Selatan. Dan kala itu ada wartawan dari detik.com yang kemudian menelpon saya. Biasanya mereka nelpon saya dalam kapasitasnya sebagai pakar hukum tata negara. Hari itu kok tiba-tiba nelpon saya menanyakan adanya pemberitaan soal ijazah mastersnya yang diduga palsu. Saya jujur terkejut pada saat itu. Saya itu sekolah di Universiti Kebangsaan Malaysia, di National University of Malaysia di Kuala Lumpur tahun 2007-2009 atas beasiswa dari Universitas Lambung Mangkurat. Kala itu saya baru menjadi dosen PNS. Saya diterima jadi dosen 2006. Kemudian 2007 oleh Rektor Profesor Insinyur Rasmadi almarhum, saya diberi beasiswa dari internal kampus ke UKM, ke Malaysia itu. Saya menyelesaikan studi di sana 2 semester untuk kuliah plus menulis tesis. Saya sudah melaksanakan ujian tesis namanya FAIFA. Banyak teman-teman saya yang menyaksikan FAIFA itu. Kemudian setelah FAIFA, saya diberikan tugas atau kewajiban untuk menyelesaikan perbaikan secara administratif tesis saya. Saya laksanakan dalam setengah bulan, belum selesai untuk memperbaiki rata kanan, rata kiri, cetak cover segala macam. Saya ditelepon oleh mama saya, bapak saya almarhum abang itu sakit kanker stadium 4 dan kemudian harus dilarikan ke Surabaya. Saya pulang, saya titipkanlah proses perbaikan itu kepada teman saya. Teman satu asrama dengan saya, dosen di Universitas Negeri Gorontalo, orang Indonesia. Dia yang kemudian melakukan perbaikan sampai kemudian karena almarhum abah sakit, ijazah itu dikirimkan ke Indonesia. Saya nggak mengikuti wisuda, convocation, kemudian ijazah itu saya gunakan untuk naik pangkat kan.
Oke. Karena master naik pangkat, berangkat pangkat 3A, naik ke 3B, naik ke 3C. Udah 3C waktu itu ijazah itu juga saya gunakan untuk S3. Kemudian saya dapat beasiswa lagi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Dikti. Beasiswa penuh S3 saya. Dan S3 saya selesai dalam 2 tahun 2 bulan. Saya kira S3 tercepat di Indonesia pada saat itu. Selesai tahun 2013. 3 tahun setelah itu saya melakukan proses pengajuan guru besar profesor 2016. Dalam proses pengajuan itulah tanpa ada proses klarifikasi apapun kepada diri saya, karena pada saat itu saya sedang tugas di luar Kalsel. Tiba-tiba ada 1 orang guru besar dan 2 orang dosen Fakultas Hukum ULM yang kemudian menggelar konferensi pers menyatakan bahwa ijazah saya palsu. Saya nggak pernah dipanggil, saya nggak pernah dimintain klarifikasi, tidak ada tabayun. Beritanya kemudian menyebar kemana-mana. Adinda mungkin ingat, lebih kurang 1 bulan menjadi headline. Ingat itu. Di zaman itu online belum terlalu besar, masih belum. Saya harus menyebut media, Banjarmasin Post masih jadi mainstream, Radar Banjar masih jadi mainstream. Dan itu di halaman depan dan itu hampir 1 bulan. Setiap hari. Pertanyaannya adalah, Rifki yang cuma dosen biasa. Saya bukan pejabat kampus. Saya ketua prodi aja bukan, apalagi dekan, apalagi rektor. Usia saya waktu itu 32 tahun. Kok bisa saya menyita perhatian sebegitu besar oleh media? Adinda orang media. Wajar dong kalau saya berpikir ada media setting terkait urusan ini. Oke, 1. Yang kedua, 1-2 tahun sebelum peristiwa saya itu, ULM itu atau dulu namanya Unlam, itu pernah digemparkan dengan kasus, mohon maaf ini. Ada seorang pembantu rektornya kedapatan di sebuah kamar hotel dengan stafnya digerebek oleh istri dan para stafnya. Tapi beritanya cuma 1 hari tuh di Banjarmasin Post dan di Radar Banjar. Kendati yang bersangkutan kemudian dipecat sebagai pembantu rektor. Saya ingin tanya, itu operasi tangkap tangan tuh, yang itu tuh. Di sebuah hotel ketangkepan. Saya harus melakukan satu proses pembuktian dong, untuk menyatakan apakah ini ada indikasi pelanggaran administratif atau bahkan pidana dan seterusnya. Tapi kemudian saya dihakimi oleh publik. Adinda, apa yang saya lakukan? Saya kemudian shock, saya hancur sehancur-hancurnya, karena selama hampir 11 tahun saya menjadi dosen. Adinda boleh tanya kepada semua mahasiswa saya atau bahkan kolega saya, atau mungkin Adinda walaupun tidak saya ajar langsung, sebagai aktivis kita sering berinteraksi, saya mempertahankan 2 hal yang menjadi mahkota bagi diri saya sebagai akademisi. 1, kapasitas intelektual yang saya pertaruhkan, dan karena itu alhamdulillah kala itu saya bisa menembus kancah nasional sebagai pakar hukum tata negara. Dan yang kedua, integritas yang saya pertaruhkan. Mohon maaf, mahasiswa bimbingan ke saya, bawa kue aja saya suruh balikin kue. Saya nggak mau main-main dengan integritas saya. Nah, atas 2 hal itu saya kan wajar kalau kemudian saya merasa saya dirontokkan atas peristiwa itu. Dan saya memutuskan berdasarkan sholat istikharah yang panjang, saya melakukan sholat tobat kalau memang saya ada salah. Saya mengundurkan diri sebagai dosen dan PNS. Itu pada tanggal, kalau nggak salah, 22 Juni tahun 2016. 1 bulan setelah peristiwa itu. Nah, setelah saya mundur, saya menerima SK pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri. Saya tidak pernah dipecat oleh Unlam atau oleh kementerian. Itu klarifikasi saya. Saya menghukum diri dengan cara apa? Saya sekolah lagi. Saya S2 ulang. Saya S2 di Universitas Nasional di Jakarta. Saya S3 lagi di kampus yang sama dengan saya mendapatkan S3 yang dulu tahun 2013 di program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Dan saya sudah selesaikan dalam waktu 2 tahun 5 bulan. Juga tidak terlalu jelek untuk ukuran orang yang sudah jadi anggota DPR, sekolah lagi. Dan secara etis juga saya menghukum diri dengan saya tidak mau mengajar lagi. Saya tidak jadi dosen lagi. Ya, sebelum mungkin setelah saya dokter mungkin saya akan pikirkan lagi. Dan pada saat saya mendaftar sebagai calon legislatif 2019, saya tidak pakai ijazah sarjana apapun. Jadi saya cuma pakai ijazah SMA pada saat mendaftar. Karena saya ingin buktikan bahwa Rifki yang tanpa gelar dan embel-embel apapun mudah-mudahan masih bisa diterima oleh rakyat. Alhamdulillah saya terpilih dengan ijazah SMA jadi anggota DPR RI
Dapil Kalsel 1 yang kala itu saya paling muda saya pikir di antara 11 orang anggota DPR dari Kalsel. Nah, itu satu hal yang ingin saya cerita. Lalu sepanjang itu karena saya udah jadi politisi, itu kan selalu menjadi serangan. Seperti yang Adinda cerita. Adinda saya cerita apa adanya nih. Itu hampir tiap bulan diadukan ke Mahkamah Kehormatan DPR. Hampir tiap bulan itu. Hampir tiap bulan. Tentang ijazah ini. Macam-macam tuh nanti pakai LSMA, LSMB, perorangan A, perorangan B, hampir tiap bulan. Alhamdulillah saya nggak pernah di sidang karena teman-teman udah ngerti bahwa case ini dalam tanda kutip memang bukan karena saya. Saya melakukan klarifikasi ke Universiti Kebangsaan Malaysia dan ada surat dari university yang menyatakan bahwa ini unregistered dan dia juga tidak bisa menyatakan bahwa saya bagian dari yang pemalsu itu. Saya meminta kemudian kepada university di Malaysia untuk melakukan proses pidana terhadap proses ini agar ada clearance, ada klarifikasi terhadap diri saya. University nggak mau melakukan karena di Malaysia bagi mereka kalau itu dilakukan itu aib bagi mereka. Ya saya kan kemudian pada posisi yang susah dong. Ya, saya tidak mendapatkan kejelasan siapa yang melakukan itu. Tetapi di Indonesia, Dinda, karena tadi selain diadukan ke MKD, Mahkamah Kehormatan DPR, saya itu berkali-kali diadukan ke Polda Kalsel dan ke Bareskrim, Mabes Polri, berkali-kali. Alhamdulillah tahun 2021 atau 2022, Bareskrim Mabes Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Umum mengeluarkan SP3 penyelidikan terhadap kasus ini. SP3 penyelidikan artinya surat perintah penghentian penyelidikan terhadap kasus ini. Sehingga kemudian dari sisi etis, tadi saya bilang saya tidak menggunakan ijazah itu, saya kemudian menghukum diri untuk sekolah lagi, saya tidak jadi dosen. Dari sisi hukum, saya kira mesti sudah clear. Kalau dari sisi politik kan saya nggak bisa memaksa orang membangun persepsi. Orang tidak bisa membangun persepsi. Tapi satu hal yang ingin saya katakan, apa ada tampang saya ini untuk tidak mau sekolah? Kalau orang kenal saya, orang tahu siapa saya dari SD sampai dengan SMA, sampai dengan kuliah, saya selalu menjadi pelajar dan mahasiswa berprestasi. Saya ini mahasiswa teladan tingkat nasional tahun 2004 mewakili daerah istimewa Yogyakarta. Iya, saya kuliah juga cepat di mana-mana dan saya sekolah doktor 2 kali dengan kualifikasi juga baik. Saya sekolah bukan di sekolah sembarangan. Dan kalau saya tidak punya kualifikasi akademik, apa iya saya kemudian bisa diundang ke sana kemari menjadi dosen di berbagai perguruan tinggi, mengisi konferensi nasional dan internasional pada saat itu. Kalau saya nggak punya kualifikasi, kenapa begitu? Tapi apapun itu, saya ingin katakan bahwa ijazah itu memberikan pelajaran berharga kepada saya. Satu, saya tidak mudah percaya dengan orang. Yang kedua, saya harus urus urusan itu kalau bisa sendiri. Tetapi hikmahnya apa, Dinda? Kalau saya mungkin masih jadi dosen di Unlam pada hari ini, ya saya nggak sempat jadi anggota DPR. Itu benar. Kira-kira itulah soal ijazah, Dinda. Oke, Bang. Itu mungkin yang jadi pertanyaan besar, Bang. Mungkin dulu kita juga pernah membaca klarifikasi dari Bang Riki sendiri waktu di koran-koran kemarin, tapi alhamdulillah hari ini mungkin zamannya udah lewat juga dan saya rasa ini juga akan menjadi bahan untuk masyarakat atau publik mengenal dan memahami terkait isu-isu yang berkembang agar lebih jeli lagi menilai yang benar yang mana, yang salah yang mana itu. Nah kemudian ini Bang, juga yang menarik itu pada saat Bang Riki berhenti sebagai dosen, sebagai akademisi, proses apa Bang yang dilewati setelah itu dan terlihat apa yang disampaikan Abang tadi rumit sekali sepertinya Bang. Untuk bisa dari sejatuh-jatuhnya kemudian bangkit lagi, kemudian bisa terpilih untuk menjadi anggota DPR dan itu membangun kepercayaan masyarakat lagi. Apa yang dilakukan kemarin Bang setelah itu? Ya saya jujur tidak mendesain apapun terhadap diri saya pada saat saya jatuh itu. Saya tidak punya pekerjaan apapun selain dosen sebetulnya, Dinda. Jadi saya cuman dosen, ya sebagai dosen tentu saya juga kadang diminta jasa sebagai peneliti, ya, menjadi narasumber. Tapi apapun itu, semua itu kan karena profesi saya sebagai dosen, sebagai orang yang mengerti hukum lah pada saat itu. Saya kerap menjadi saksi ahli di pengadilan atau bahkan di Mahkamah Konstitusi. Ketika dosennya itu hilang, maka kan semua hilang. Dan pada saat peristiwa itu, saya jujur tidak punya skema apapun terhadap hidup saya.
Jadi saya selama 1 bulan, di bulan Ramadan sampai dengan Idul Fitri, itu saya jangankan bekerja setelah saya mundur, saya untuk membangkitkan cacat psikologi yang ada pada diri saya nggak mudah. Adinda, selama hampir 6 bulan, saya kan waktu itu saya hijrah ke Jakarta. Lalu kemudian saya harus pulang pergi ke Banjar setiap minggu karena anak istri saya kan pada saat itu ada di sini. Ya. Saya pulang ke Banjar setiap minggu, tapi saya nggak pernah berani naik Garuda. Karena kalau saya naik Garuda, asumsi saya pasti ketemu elit. Oh iya. Dan bagi saya elit itu semua sedang menghukum saya. Oke. Bahkan pada titik yang paling ekstrim, saya tuh nggak berani landing di Banjarmasin kalau pulang ke Banjar. Selalu landingnya di Palangkaraya. Nanti saya minta jemput sama teman-teman, dijemput di Palangka, nanti pulangnya lewat Palangka lagi untuk menghindari interaksi dengan orang-orang Kalsel. Karena tadi hukuman sosial selama plus minus 1 bulan di berbagai media mainstream, di medsos dan seterusnya, itu menghancurkan saya betul. Nah, tetapi kan hidup harus terus berjalan. Saya masih punya 1-2 teman di Jakarta yang kemudian menggunakan jasa saya untuk saya menyambung hidup pada saat itu. Jadi saya ingin katakan ya, saya tidak mendesain apapun. Kalau orang tanya kok bisa 2016, 17, 18, 19 plus minus 3 tahun setelah peristiwa itu tiba-tiba saya jadi anggota DPR RI. Itu jadi pertanyaan. Ya, saya udah sering bilang sih di beberapa kali wawancara saya, orang yang paling berkontribusi menyesatkan saya di jalan yang benar bernama politik ini namanya Kanda Haji Andi Samsudin Arsyad. Haji Isam, teman saya, yang kemudian saya ingat betul setelah 1 bulan dari peristiwa itu, dia telepon saya, dia tanya posisi saya di mana, lalu dia mengajak saya bicara di ruangannya. Pada saat itu kantornya di Equity Tower di SCBD di Jakarta. Dia tanya, Ki, kamu sekarang kerjamu apa? Saya bilang saya nggak ada kerjaan. Saya udah nggak jadi PNS, udah nggak jadi dosen, saya nggak bisa apa-apa. Lalu saya bilang sama beliau, Pak Haji, boleh nggak saya diajarin jadi pengusaha? Kan beliau pengusaha. Oh gitu. Ya kan? Saya bilang ya. Itu komunikasi awal ya Bang, terkait setelah. Ya, saya udah berteman sama beliau tuh mungkin udah lebih dari 5-6 tahun. Saya udah lama berteman. Bahkan dalam proses klarifikasi saya ke Kuala Lumpur tuh beliau nganter saya pada saat ijazah. Beliau yang nganter sampai untuk ke sana. Iya. Beliau nganter saya. Jadi Pak Haji, saya pergi ke sana pakai pesawat pribadi. Diantar sama Pak Haji sama tim beberapa polisi. Karena beliau menjaga saya kalau nanti saya dituduh melakukan tindak pidana di negeri orang kan. Beliau jaga saya. Pak Haji itu punya jaringan yang cukup kuat di Malaysia dengan beberapa pejabat pemerintah di sana. Beliau memastikan bahwa apakah saya memalsukan ijazah atau tidak. Setelah mendapat klarifikasi dari pejabat dari Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia bahwa saya menyelesaikan studi tercepat, kemudian menyelesaikan tesis juga cepat. Problemnya adalah hal administratif tadi. Ada masalah saya tidak selesaikan sendiri, tapi saya percayakan kepada orang. Dan disitulah ada dispute. Beliau kemudian bilang kepada saya, kamu nggak perlu takut, kamu hadapin. Yang penting saya udah tahu bahwa kamu itu benar-benar sekolah gitu. Nah, tapi kan abis dari Malaysia, saya disuruh ngurus sendiri urusan-urusan terkait dengan ijazah. Ya beliau pulang, nggak ada interaksi kan. Jadi lebih kurang mungkin 2-3 minggu lah nggak ada interaksi. Pada saat seminggu setelah Lebaran tahun 2016 beliau telepon saya. Kemudian kita berbicara. Tadi saya bilang. Ya, saya kan nggak punya penghasilan. Saya untuk menghidupi diri, keluarga kan butuh penghasilan. Saya bilang ajarin saya jadi pengusaha dong. Kasih saya SPK, surat perintah kerja. Jadi transportir kek, jadi penyedia alat berat kek. Biar nanti dari SPK-nya saya bawa ke bank, kemudian bank bisa kemudian buat ngutang tuh. Nah, kan nanti ada margin kan, untuk kemudian saya bisa hidup. Dia bilang kamu nggak bakat jadi pengusaha. Kamu udah jadi pemikir aja. Kamu jadi anggota DPR RI nanti 2019. Saya berdebat lagi dong. Saya bilang, Pak Haji, gimana mau jadi anggota DPR? Jadi anggota DPR atau politisi itu satu kata kuncinya, dia harus dicitrakan positif, baik. Orang tuh boleh penjahat, perampok, nggak punya akhlak, nakal, tapi ada branding of politik yang kemudian membuat orang itu harus dibikin bagus kan. Itulah persiapan orang untuk masuk ke dunia politik. Ada pencitraan politik. Saya meyakini selama ini hidup saya baik-baik aja. Tapi saya tuh udah dicap orang nggak baik. Gimana coba saya? Posisi saya pada saat itu bukan 0, minus. Saya tuh minus. Itu dari plus itu Bang, sering muncul di TV, debat.
diskusi dan apa segala macam, kemudian kasus itu buat merusak kemudian semua tatanan puluhan tahun yang saya bangun, mulai dari aktivis, mahasiswa teladan, dosen dengan segala karya intelektual hancur gitu. Gimana? Dia bilang begini, Ki, kalau kamu hidup dengerin kata orang, kamu nggak akan pernah jadi orang besar. Dan beliau bilang, saya ini kurang apa difitnah orang? Saya pernah dibilang membunuh orang, menggusur orang, dan segala macam. Kalau saya dengerin itu dan saya sibuk mengurusi itu, saya tidak seperti sekarang dalam pengertian pengusaha besar. Oh, dia bilang, kamu nggak usah pikir, untuk hidup kamu, saya kasih kamu gaji, saya dikasih tanggung jawab di perusahaan itu, di John Lane Group pada saat itu, mulai saat itu. Dan tugas kamu yang lain adalah mulai sekarang kamu bersosialisasi ke masyarakat Kalsel. 2019 kamu jadi calon anggota DPR. Itu tahun berapa, Bang? 2006, 1 bulan setelah peristiwa ijazah itu. Oh, 1 bulan setelah. Hanya 1 bulan. Jadi kalau orang tanya saya pernah jadi pengangguran, saya nggak pernah. Gaji PNS saya masih jalan karena kan proses pengunduran diri perlu waktu tuh 3-4 bulan. Saya udah dapat gaji lagi dari John Lane. Berarti ada pengalaman kerja sebagai pengusaha, Bang? Enggak, saya profesional di John Lane. Oh, profesional di John Lane. Saya profesional di John Lane. Saya nggak pantas menyebutkan posisi saya apa di perusahaan itu. Tapi saya digaji sangat layak di John Lane pada saat itu. Gaji itulah yang kemudian bisa membuat saya survive. Termasuk saya bisa keliling-keliling Kalimantan Selatan untuk kemudian mensosialisasikan diri. Sebagai calon anggota DPR RI. Kendati saya waktu itu nggak tahu partainya apa. Kata Pak Haji, udah kamu keliling aja dulu, Ki. Oh, jadi belum mengetahui ini. Tapi udah tahu nih bakal jadi anggota DPR RI. Tapi nggak tahu partainya lewat partai apa ya? Nggak tahu. Apa yang saya lakukan pada saat itu? Saya kan sambil ngobatin penyakit psikologi saya yang minder tadi kan. Minder, rusak segalanya. Yang saya lakukan itu sederhana. Saya pulang selalu ke pengajian. Jadi ada pengajian guru A, saya datang ke guru A. Pengajian guru B, saya datang ke guru B. Saya ikut pengajiannya aja. Saya nggak bermaksud sosialisasi. Saya sambil menguji keberterimaan orang kepada saya. Ini kan dunia yang dulu bukan dunia saya nih, pengajian-pengajian ini. Dunia saya kan dunia kampus, dunia aktivis. Ternyata orang nggak peduli sama ijazah itu. Paling nggak orang nggak pernah ngomongin itu depan saya. Baik-baik aja orang. Perlahan-lahan kemudian muncullah rasa kepercayaan diri kembali. 2017 saya ingat betul, saya dikasih amanah pertama kepada publik lagi. Saya jadi ketua umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, HKTI. Dan pada saat itu kalau Adinda buka rekamannya, pelantikan saya itu dihadiri oleh Pak Muldoko, Kepala KSP, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Haji Isam. Haji Isam tuh hadir di pelantikan saya. Dia ingin memberi support moral kepada saya. Jadi, ya itulah Adinda cerita saya dari pohon tumbang. Kemudian ya mudah-mudahan sekarang kalau bisa disebut sudah bisa tegak lagi, alhamdulillah.